Bismillahi masya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Amma ba'du. Nama saya Hisham Fikri Muhammad. Saya akan menceritakan sejarah tentang waliullah, sejarah tentang wali Allah yang dikenal sebagai Wali Songo. Tokoh siapa yang saya ingin ceritakan? Nah, dalam cerita ini, yaitu dalam cerita tokoh tersebut itu banyak kekeliruan, banyak penyimpangan dalam mensejarahkan, dalam menceritakan. Banyak benturan-benturan yang terjadi kepada syariat, tidak cocok dengan syariat. Tokoh siapa yang saya ingin ceritakan yaitu Sunan Kalijaga. Beliau bernama asli adalah Raden Mas Said, lahir pada 1450 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 1513 Masehi. Beliau adalah anak dari Raden Ahmad Sahuri dengan Dewi Nawangarum. Ya. Nah, dalam cerita tersebut, sebelum saya menyebutkan penyimpangan-penyimpangan sejarahnya, saya akan menceritakan cerita yang telah banyak diketahui oleh masyarakat agar tidak ngambang ceritanya, agar paham. Nah, dikisahkan Raden Said itu singkat cerita keluar dari rumahnya, kemudian di dalam kehidupannya itu beliau menjadi maling guno, maling manfaat, pencuri yang bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya beliau mencuri, kemudian hasil curiannya dibagikan kepada kaum fakaro wa masakin, fakir dan miskin, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, diceritakan seperti itu. Kemudian dalam suatu perjalanan beliau itu bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang yang sangat berkarismatik, Masya Allah. Sunan Bonang mempunyai sebilah tongkat yang apabila tongkat tersebut ditunjukkan kepada suatu benda, maka benda tersebut akan menjadi emas. Masya Allah. Inilah karomahnya waliullah. Setelah Raden Said mengetahui seperti itu dan melihat seperti itu, terkagum-kagum dan sangat kaget. Masya Allah, kok bisa seperti ini? Setelah menyaksikan seperti itu, Raden Said ingin berguru kepada Sunan Bonang, ingin berguru dengan Sunan Bonang untuk mempelajari ilmu tersebut. Sunan Bonang pertama-tama dalam ceritanya itu menolak. Kemudian Raden Said membujuknya agar diterima sebagai santrinya. Kemudian apa yang terjadi? Sunan Bonang memberikan syarat kepada Raden Said, kalau ia ingin menjadi muridku, maka turutilah perkataanku. Apa yang dikatakan oleh Sunan Bonang? Yaitu Raden Said disuruh untuk menjaga sungai tersebut dan menjaga tongkat yang dipakai oleh Sunan Bonang. Nah, ceritanya seperti itu. Makanya dikatakan dipanggil sebagai Sunan Kalijaga. Katanya ceritanya seperti itu. Namun apabila kita merujuk kepada syariat, itu tidak sinkron. Kenapa? Bukan saya menyalah-nyalahkan sejarah, tapi apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka berarti dia adalah perkara yang salah. Salahnya apa? Salahnya Sunan Bonang tidak mungkin menyuruh calon santrinya, menyuruh calon muridnya untuk bertapa, menunggu sungai, kemudian menunggu tongkatnya. Dan yang kedua, tidak mungkin
Allah Subhanahu wa taala mengangkat waliullah, mengangkat Allah dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan jahil, dan meninggalkan perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh syariat. Yaitu apa? Perkara sholat, kemudian perkara yang hak-hak dalam tubuhnya, kewajiban hak dalam tubuhnya. Nah, seperti Imam Ghazali mendawuhkan, la tasihu ala ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah seorang hamba melakukan ibadah kecuali dia telah mengetahui Tuhan yang berhak disembah. Artinya seorang mukallaf harus mengetahui sifat-sifat Allah, harus mengetahui sifat-sifat Allah. Tidak boleh dalam kebodohan, apalagi untuk dijadikan seorang wali, maka beliau harus alim ulama. Maka tidak mungkin, seorang wali harus seorang yang alim, kemudian soleh, bertakwa kepada Allah, dan mengetahui ilmu yang doruri. Tidak dengan cara bertapa, dan tidak mungkin Sunan Bonang menyuruh calon santrinya itu untuk bertapa, menghilangkan kewajibannya tidak sholat, memenuhi hak-hak tubuhnya dihilangkan. Tidak mungkin. Yang benar adalah Sunan Bonang ketika ingin mengangkat santrinya yang makal taurikohnya itu ngaji, belajar ilmu agama, bukan untuk bertapa. Tidak menyuruh untuk bertapa. Ini adalah perkara yang tidak selaras dengan cerita yang sebenar-benarnya. Apabila seorang menceritakan bahwa Sunan Kalijaga meninggalkan sholatnya, meninggalkan hak-hak tubuhnya, apabila yang menceritakan seperti itu, apakah berani nanti kelak di akhirat dia bertanggung jawab di hadapannya Sunan Kalijaga karena telah menceritakan bahwa Sunan Kalijaga bertapa, dan tapa itu meninggalkan sholatnya, meninggalkan kewajibannya. Sedangkan beliau adalah seorang waliullah, kekasihnya Allah, tidak mungkin meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Maka ini adalah cerita yang salah. Itulah singkat cerita dari saya. Maka saya ingatkan lagi, ketika ada perkara yang tidak selaras dengan syariat, berarti itu adalah perkara yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.